elemen penting oke. apa sih supaya persalinan aman dan nyaman itu bisa terwujud, Mbak? Ya, oke. Jadi kalau di kelas edukasi persalinan kita di Childbirth Education Class, kita selalu bilang ada 3 kunci ya persalinan nyaman. Nah, 3 kunci persalinan nyaman atau 3 elemen penting ini, yang pertama adalah breathing, ya, nafas, terus movement, yaitu gerak aktif, dan relax atau relaksasi. Ya, jadi napas, gerak, relax, napas, gerak, relax. Kenapa 3 kunci ini bisa membuat persalinanmu menjadi lebih nyaman ya? Karena ketika proses pembukaan mulut rahim, itu nanti kan kamu akan merasakan kontraksi. Nah, ketika kontraksi ini, ketika kamu nafasnya kuat, ketika kamu bisa bergerak aktif, yang mendukung posisi janin optimal, dan yang juga bisa membantu membuka panggul, ini akan pembukaan mulut rahim akan bisa menjadi juga lebih lancar dan lebih cepat gitu. Dan ketika kamu bergerak dan kamu bernafas panjang dan dalam, itu juga akan membantu kamu juga lebih rileks saat persalinan, dan juga lebih rileks ketika menyambut kontraksi yang datang gitu. Dan ini baiknya memang dipraktekkan dari sekarang gitu ya. Jadi dan breathing, movement, relaxation ini juga bisa dipraktekkan ketika latihan yoga. Nah, waktu yoga tuh kalau prenatal yoga di 7 bulan, kita selalu ada 3 elemen penting itu, 3 kunci penting. Jadi latihan nafas untuk persalinan, terus gerak aktif apa aja yang bisa kamu lakukan ketika pembukaan mulut rahim, terus gimana caranya biar juga bisa lebih rileks seperti itu. Ya. Oke, nah Mbak Uh-uh. Tia kan menekankan soal Ya. rileks nih Mbak, ada yang langsung yang nongol. Ya. Jujur Ya, saya ya. sih susah untuk rileks pas Ya. kontraksi, soalnya sakit Iya, banget. iya. Gimana sih Mbak caranya meyakinkan kalau diri kita ini kuat, kalau tubuh kita ini siap untuk bersalin kayak gitu Mbak? Ya. Nah, di sini memang letaknya persiapan mental ya. Nah, ya, memang persiapan mental ini diperlukan karena ternyata melahirkan itu juga sebuah momen yang penting. Dan melahirkan Ya. itu tidak hanya secara fisik ya, tetapi persiapan itu juga dengan persiapan mental, emosional, dan spiritual. Jadi pengalaman melahirkan itu sebenarnya nggak hanya pengalaman tubuh aja, tapi juga Iya. ada pengalaman mental dan spiritualnya. Memang sehingga perlu banget kita belajar untuk bisa rileks secara mental juga saat persalinan. Nah, teknik-teknik relaksasi ini juga biasanya kami langsung praktekkan di kelas Childbirth Class atau di kelas prenatal yoga. Ya, jadi contohnya relaksasi juga bisa melalui pernafasan, terus kita bisa afirmasi positif ke diri sendiri, terus kita juga bisa berkomunikasi sama janin bayi gitu ya, berkomunikasi sama bayi, kita juga bisa hening, meditasi, ya, jadi seperti itu. Dan juga persiapan mental juga bisa dilakukan ketika kamu mengikuti kelas edukasi, karena dengan mengikuti kelas edukasi, kamu juga bertemu dengan pasangan-pasangan lainnya, kamu juga ngerasa tidak sendirian menghadapi ketakutan, kecemasan melahirkan. Dan di kelas edukasi ini akhirnya juga kita ngerasa lebih berdaya dan bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi kalau tujuan kelas edukasi itu sebenarnya benar-benar meningkatkan kepercayaan diri pasangan ya, dan juga bisa mengurangi ketakutan, kecemasan, dan sehingga tuh menyambut nanti proses persalinan kita juga excited gitu. Jadi ngerasa happy juga untuk nyambut persalinan karena kita akan bertemu nih sama bayi yang udah kita tunggu-tunggu ya selama 9 bulan. So birth is also is a life celebration. Dan ketika memang kalau misalnya kontraksi juga pas terasa nyeri, makanya kenapa nafasnya perlu panjang dan dalam, dan itu kamu dengan Mbak Ira juga bisa bantu dengan bergerak ya, itu sebenarnya bisa membantu lebih nyaman banget kontraksinya, tidak terlalu nyeri gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya cara kita mengalihkan rasa sakit itu memang sebenarnya fokusnya ke bernafas lebih dalam dan panjang, terus bergerak ya Mbak aktif. Ya, bergerak aktif. Nah, relaksasi ini juga saat persalinan juga karena ada dukungan suami, ya kan? Jadi suami juga bisa bantu ibu lebih rileks ya, misalnya ngelus-ngelus punggung atau menyemangati, ayo kamu bisa misalnya kan, ayo yuk kita nafas gitu. Dan relaksasi ini justru yang penting ya, karena kalau misalnya ibu kita rileks, itu hormon semua akan bekerja, terutama hormon oksitosin, endorfin, karena ibu bisa ngerasa rileks, merasa mencintai, merasa dicintai, merasa nyaman di lingkungan persalinannya. Dan kalau hormon oksitosin yang mengalir, ini akan sangat mempercepat proses persalinan. Oke. Jadi kalau misalnya bisa aku simpulin, kalau ibu hamil itu kan kalau kunjungan rutinnya ke dokter nih, itu mungkin secara medis ya Mbak. Tapi kalau ngikutin childbirth education tuh mungkin lebih ke mental, lebih ke pikirannya gitu ya Mbak ya sebenarnya ya. Nyiapin mental, nyiapin emosional, sama apa ya, sama kayak bisa punya pengertian juga tentang esensi melahirkan itu bagaimana sih sebenarnya buat diri kamu gitu. Jadi kayak melahirkan ini kan emang momen yang penting, dan melahirkan ini juga merupakan suatu transformasi ya.
gitu. Karena perempuan nanti menjadi ibu, laki-laki menjadi ayah, dan ini perubahannya sebenarnya besar. Karena ada proses transformasi ini, makanya alangkah baiknya kalau kita bisa menyiapkan lahir dan batin dari sejak dini, dari sekarang. Oke, nah ini terus kan tadi Mbak Tia juga udah nyebutin kalau suami sangat berperan untuk persalinan, karena walaupun mungkin yang ngejan itu istrinya, tapi suami itu juga ngambil porsi 50% pentingnya ya Mbak ya? Iya, ya karena kan suami yang nemenin ibu dari awal sampai bayinya lahir, ya kan? Jadi nemenin ya kan sampai rumah sakit, nemenin tuh dari awal pembukaan sampai bayinya lahir. Jadi kalau misalnya suami juga tahu apa yang bisa dia lakukan untuk bantu istrinya lebih rileks saat persalinan, untuk bisa bantu persalinan juga lebih lancar, nyaman, dan itu kan akan sangat membantu banget gitu, dan sangat bisa jadi happy juga ibunya. Ya, jadi penting banget sih peran suami, dan makin kesini kesadarannya juga semakin tinggi ya, karena semakin kesini juga banyak suami yang mendaftarkan istrinya untuk ikutan kelas gitu. Oh, malah ya, suaminya ya? Suaminya, dia makin kesini menurut saya kesadarannya semakin tinggi, jadi para suami juga sudah tahu bahwa perannya itu sangat besar dalam proses persalinan, jadi mereka pun juga ingin belajar bersama-sama juga sama istri. Apa yang bisa kita lakukan untuk persalinan jadi lebih lancar, apa yang bisa aku lakukan untuk bisa mendukung penuh istri hadir penuh saat persalinan, seperti itu. Oke, ini ada yang lucu nih Mbak, sambil nonton IG Live ini, dia bilang ikut nyimak sambil ngerasain kontraksi palsu. Nah ini kan tadi pembahasannya kan kontraksi beneran nih, kalau kontraksi palsu mungkin kita juga bisa dibantu sama afirmasi nggak sih? Bisa, boleh juga. Jadi kalau kamu lagi ngerasain kontraksi breast and hips, jangan lupa nafas, terus coba mungkin ubah posisi. Misalnya tadi duduk, bisa coba berdiri. Tadi berdiri, bisa coba jalan-jalan. Atau kalau kamu minum, kalau kamu haus, kamu boleh minum, atau mau makan, atau mau mandi gitu ya. Dan biasanya tadi kalau breast and hips, dia akan stop sih, jadi nggak terus-terusan kontraksinya. Jadi biasanya dia akan stop. Oke. Jadi tapi mungkin juga sekarang kayak lagi geladi bersih ya, lagi latihan. Iya, lagi latihan, lagi kayak trial ya, biar tahu gimana antarnya. Oke, soal gentle birth Mbak, ya, apakah ada hubungannya sama cara mengejan, terus kayak cara kita untuk bersiap masuk ke ruang persalinan? Karena ada yang nanya nih, boleh nggak sih ngeden sambil tutup mata, terus dibantu penjelasan efeknya kenapa? Oh, oke. Kalau mengejan memang pada umumnya tidak menutup mata ya. Jadi mata buka, rileks. Jadi kamu mengejannya bukan di mata atau di tenggorokan, tapi mengejannya memang ke arah vagina. Itu tentang mengejan. Ya, tapi kalau tentang mengejan ketika gentle birth atau apa, itu sebenarnya bebas-bebas aja sih, karena saat itu kan mengikuti intuisi ibunya aja. Mau mengejannya bagaimana, ya kan, yang penting mengejan juga saat kontraksi datang, kamu mengejan kayak gitu. Jadi karena ekspresi ibu juga itu beda-beda ketika mengejan ya. Jadi dengarkan tubuhmu, dengarkan intuisi tubuhmu. Ketika ibu sedang bersalin, ketika merasakan kontraksi, ketika dia bernafas, ketika dia bergerak, dia itu sedang ada di otak primitif ya, primitive brain kita sebutnya gitu. Nah, kalau nanti terlalu banyak atau terlalu berisik atau terlalu banyak pertanyaan, si ibu ini jadi dari primitive brain, dia akhirnya ke neokortex. Nah, neokortex ini otak yang berpikir. Ya, otak yang membandingkan, menganalisa, mengambil keputusan, itu adalah otak neokortex. Nah, sedangkan kita pengennya ibu bersalin itu bukan di neokortex, kita pengen ibu bersalin rileks, mengikuti intuisi tubuh, dan itu di otak primitifnya. Ya, sehingga semakin ibu bisa ngerasa privacy, ibu ngerasa aman, ibu ngerasa ada suasana yang intim, yang nyaman, itu ibu akan lebih mudah dia untuk terkoneksi dan nyatu sama tubuhnya. Gerakan apa yang bisa kita buat untuk memudahkan proses persalinan sampai nanti akhirnya siap melahirkan? Bisa apa aja sih yang bisa dilakukan, Mbak? Contohnya misalnya posisi berdiri ya, posisi berdiri kamu bisa naik tangga, bisa jalan kaki, bisa nyender ke dinding sambil putar panggul, itu juga bisa, itu berdiri. Terus yang kedua posisi duduk bisa duduk di gimbal sambil putar-putar panggul, itu juga bisa. Terus posisi berlutut, kneeling, nah berlutut itu juga kayak posisi nungging, terus istirahat di birth ball-nya juga bisa ya. Dan squat atau half squat, jadi jongkoknya semi squat, itu juga bisa. Yang penting sih tetap aktif, tetap gerak ya kan, karena ketika kamu bergerak itu si gravitasi akan ngebantu banget si kepala bayi akan semakin mudah turun ke panggul. Ya, itu jadi ya sebenarnya gerakannya
sederhana aja, tapi sebenarnya itu udah bisa membantu ini ya, si kecil mencari Ya, jalan lahirnya ya. benar. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri sesi ini, Mbak. Pertanyaannya Oke. luar biasa, naik turun banyak banget. Oh, Dari banyak Mams banget. Ani Syafia. Ya. Posisi melahirkan normal yang nyaman dan mempermudah persalinan itu seperti apa sih, Mbak? Karena kita tahu banyak posisi buat mengejan dan bersalin ya, tapi apa sih yang Ya, ya. sebenarnya pengalaman Mbak yang enak gitu? Oke, kalau menurut edukasi ya, kalau menurut di training yang saya ikutin, jadi memang ada posisi melahirkan yang optimal untuk ibu dan bayi. Maksudnya optimal ini lebih mudah untuk ibunya dan lebih mudah untuk bayi keluar. Jadi adalah posisi yang menunjang gravitasi dan posisi yang tidak menekan ke tulang ekor dan sakrum. Nah, posisi apa tuh yang tidak menekan tulang ekor dan sakrum? Contohnya, misalnya posisi nungging, atau posisi jongkok, atau berbaring ke kiri, ya itu yang lebih optimal karena dia tidak menekan ke tulang ekor dan ke sakrum dan ibu pun era mengejannya juga nggak terlalu keras mengejannya karena kan misalnya nih contoh yang nungging gitu ya posisi berlutut gitu di kasur kan ada gravitasi ngebantu kepala bayi semakin turun terus ketika ibu mengejan ya dia akan lebih mudah turunnya gitu tapi kalau ini juga posisi-posisi melahirkan ini juga perlu ditanya juga ke dokternya dibolehkan nggak sama dokternya sama rumah sakitnya gitu perlu ditanya juga ya. Oke, jadi walaupun Tapi kalau ada teori yang bisa dipraktekin, tapi tanya dulu ke dokter ya ya untuk tetap lebih tanya pastinya ya. ya karena kalau memang ini ranahnya kita edukasi atau training gitu dari training yang saya dapat gitu ya yang memang posisi-posisi melahirkan yang bagus yang optimal itu adalah yang menunjang gravitasi ya dan yang tidak menekan ke tulang ekor dan sakrum contohnya tadi ya miring ke kiri boleh berlutut bagus Menungging gitu ya. Iya, benar. Oke. Dan satu lagi ilmunya mungkin benar nggak sih, Mbak? Jangan menggerakkan area panggul atau pantat ya. Kalau kamu posisinya adalah terlentang, jadi terlentang itu kan berarti tulang ekor sama panggulnya di kasur, ya kan? Iya. Yang memang tidak mengangkat bokong, tidak mengangkat pantat, ya. Karena ketika kamu mengangkat bokong, nanti ketika kepala bayi keluar, ada kemungkinan nanti perineumnya robeknya lebih besar. Gitu. Jadi makanya nggak boleh angkat pantat. Cuma kalau misalnya kamu mengambil posisi nungging atau berbaring ke kiri, yaitu jauh lebih nyaman karena memang pada intuisinya tuh pada dasarnya ibu tuh memang pengen tulang ekornya bebas pas ngejeng bayi gitu. Iya, benar. Sip. Oke, semoga terjawab tadi pertanyaan Mam Jawab ya. seputar posisi persalinan. Iya. Terima kasih banyak Mbak Tia untuk waktunya sudah mau menjawab pertanyaan Mams yang luar biasa banyaknya ini. Terima kasih banyak Mbak Tia untuk waktunya. Mbak Ira, thank you so much loh.